Oke, selamat malam semua. Jumpa kembali bersama Magnet Trader. Malam hari ini kita akan review ya, di mana juga malam ini bagian dari weekend ya. Artinya secara weekly bagaimana perkembangan market akan kita lihat ya setelah eh, dalam satu minggu ini ya. Oke, yang pertama akan saya berikan gambaran untuk market gold ya. Di mana siang tadi juga kita sudah berikan arahan market sesuai dengan forecast atau prediksi market secara daily akan menemui support sebelum dia reversal atau mulai rebound lah ya. Nah, kemarin malam juga kita sudah menginformasikan ini supportnya yang pasti itu adalah 18.11.90 ya. Adapun lebihnya itu kurang lebih ya. Nah, yang pastinya di sini ini sudah terbukti dia benar-benar rejection sesuai yang kita tunggu support daily dari sini ya, yang berada pada bulan Maret 2023. Nah, untuk selanjutnya apakah ini akan reversal atau ini cuman secondary? Yang pastinya target setelah dia rejection tadi malam sudah saya prediksi juga itu akan menemui support become resistant ya. Artinya area support yang nantinya menjadi bagian resisten atau dia akan menemui resisten tersebut. Nah, yang pastinya ini kalau memang nanti impulsif di atas 18.30 ya secara daily-nya ini ada kemungkinan market benar dia akan mulai rebound dan menjadi arah bullish, tapi untuk tren masih belum kita bisa sebut dia pembalikan arah trennya masih masih sementara ya masih downtrend lah ya. Nah, jadi dia mungkin ini bagian secondary reaction. Nah, untuk saat ini dia sudah menemui resisten terdekat ya. Nah, kalau dia lebih lagi nanti mungkin dia akan menemui resisten di 18.43 ya. Ini juga ada resisten secara Fibonacci yang kita tunggu juga kemarin. Nah, itu terus juga minimal dia nanti akan benar-benar balik arah ya, nanti kita akan ukur kemana dia baliknya, kita akan gunakan Fibonacci. Yang pasti Fibonacci sebelumnya biasanya itu, dia akan menembus beberapa resisten ya. Nah, itu otomatis saya biasanya akan menunggu ini akan kita tarik dari support, ke resisten ya. Oke, nah ini di area ini akan jadi titik, temunya atau nih di beberapa zona di area ini ya. Ini salah satu resisten di sini ada kemungkinan bagian secondary-nya sampai di sini. Nah, untuk dia pembalikan arah tren minimal nanti ada pola lah ya, pola double bottom atau nanti head and shoulders atau semicut triangle. Nah, itu akan terbentuk, di area support ini ya. Nah, kalau memang dia langsung impulsif bisa saja ya, artinya auto rejection bawah ya atau ARB ya. Jadi, dia benar-benar rejection setelah di-support yang memang dia pengen temui atau ini area liquidity yang ditunggu oleh market. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja ini, bagian dari secondary dan nanti bisa saja masih melanjutkan daripada, arah trend market lah ya. Nah itu. Jadi kalau saya memperkirakan bisa saja ini menembus di 18.78 kalau memang masih bullish ya. Nah nanti kita akan tunggu ya. Sementara di sini ini udah, kalau memang dia impulsif artinya ada potensi sementara kita bisa mengambil arah buy ya. Potensinya, kita bisa mengambil arah buy. Nah itu kalau kita lihat ya di time frame H4 ya seperti yang saya katakan, nah yang terdekat juga ada EMA-nya mungkin dia sampai 18.43 dulu ya, nggak langsung impulsif naik dan ini benar-benar, area support-nya
bener-bener sampai di sini ya, sesuai garis kita tadi malam. Kalau teman-teman yang baru lihat, bisa lihat di channel YouTube yang sebelumnya, itu sudah ada gambaran yang saya berikan arahan di 18.11 ya, poin 90. Nah, untuk malam ini mungkin nih range-nya sudah cukup ya, karena gold biasanya 200, sampai 300 lah ya, kalau dia bullish ya. Nah, ini udah di-break ya, di-break jadi kita tunggu. Nah, adapun untuk reaction daripada NFP tadi malam, itu, sudah sesuai juga dengan perkiraan saya, dia akan turun, setelah itu dia break atau rejection dan mulai ke bullish ya. Gambarannya seperti itu kalau kita lihat di H1 ya, ini salah satu, buktinya ya, dia benar turun setelah itu ganti candle setelah NFP selesai dia naik. Nah itu untuk gold, itu sudah, sesuai dengan forecast seperti yang saya gambarkan. Nah adapun tadi kalau turunnya itu dari mana, itu tergambarnya adalah ketika dia naik ya, eee, tadi pagi dia sempat masih rejection di sini karena nggak impulsif, jadi nggak langsung bullish ya. Seandainya di sini dia impulsif ya, ini break berarti ini benar-benar dia lanjut ya, atau bisa saja sih dia naik, tapi karena NFP dia akhirnya balik lagi turun. Nah, tapi ini memang karena support-nya belum ditemui yang 18.11 ini, makanya dia turun dulu. Nah, kalaupun teman-teman mengambil secara teknikal seperti yang saya sebut, ini juga lumayan ya. Kalau pagi mulai kemarin tuh saya limit itu turun ke support ini aja udah 110 ya. Jadi atas bawah sudah bisa gitu ya. Itu salah satu, teknik simpelnya lah ya, teknik simpelnya dalam trading, intraday. Mungkin teman-teman bisa gunakan juga mau untuk, scalping silahkan di time frame kecil, yang pastinya tetap lihat dari time frame besar ya, secara garis besar. Nah itu sudah, seperti yang saya gambarkan ya di video-video sebelumnya. Nah apakah ini mulai rebound atau dia cuman secondary ini akan kita lihat, Senin lah ya. Karena ini udah apa namanya, weekend-nya, artinya akhir dari weekly-nya memang secara weekly ini masih belum ini ya, apa namanya, belum menandakan dia balik arah karena masih candle bearish atau high and low-nya masih di bawah ya. Nah, bisa saja sih dia kalau memang ada kemungkinan nih jadi spinning top atau pin bar ya di sini, dia tiba-tiba langsung balik bisa saja ya. Tapi kecenderungan secara weekly mungkin karena dia udah bullish banget kemarin ya, jadi dia, bikin downtrend ya. Nah itu. Jadi untuk saat ini gold, kita bisa gambarkan berarti ada potensi ke depan kita mencari posisi buy. Ya, artinya sesuai dengan gambaran yang saya bilang kalau dia break area 18.30 berarti potensinya udah mulai kita bisa cari buy, ya. Nah, sampainya mana resistennya yang terdekat 18.43 sampai dengan 18.56 ya. Itu resisten murni ya secara daily ini kalau kita lihat. Nah, bahkan yang secara support become resisten itu 18.61 ya. Nah, itu. Kalau di Fibonacci kan mungkin baliknya 18.72 lah ya. Biasanya retest dari 218 ke 168 dulu gitu ya. Nah itu, kemudian kita akan beralih ke Nasdaq ya. Nah di sini Nasdaq cukup unik ya. Saya pun, jadinya 2 hari ini sangat unik ya lihat lihat marketnya ya. Jadi dibilang salah ya jadi salah juga ya, tapi teknikalnya juga tetap sama ya, sama dan entry point untuk masuknya juga sama. Silakan teman-teman tonton video sebelumnya juga ya, di penjelasan Nasdaq-nya, bahkan siang tadi juga kita berikan gambaran lah ya, kapan mengambil posisinya. Oke, yang pertama tadi dari daily ya. Nah ini memang dia seperti yang saya duga, high-nya itu lebih tinggi ya, berarti ada dia potensi menguat. Jadi sempat nih tadi ya, saya udah ngambil buy di sini karena,
saya lihat ini mulai bullish ya. Jadi ternyata pas NFP dia terjun dulu dan benar-benar nemui support ya, support daily-nya 1466 seperti perkiraan gambaran juga ya yang tergambarkan, padahal memang sebelumnya itu saya perkirakan dia turun yang dari hari kemarin ya, yang Kamis itu sampai 1466, tapi memang dia sampai di support 14.737. Tapi kurang lebih sama nih ya, dia rejection kalau secara price-nya, tapi kalau secara candle-nya ini ekor sampai ekor ya. Jadi benar-benar close price-nya itu di atas masih 14.737 ya, dan ini langsung bullish. Nah tadi saya mengambil bullish di awal gitu ya, saya kira dia gak jadi turun atau bisa saja waktu itu dia naik habis itu turun gitu ya. Nah, tapi ternyata dia turun dulu baru naik ya. Karena sempat berpikirnya dia, eee, di bawah sudah ya, udah berapa kali retest tapi ternyata diuji kembali ya marketnya. Nah untuk targetnya tadi itu saya memperkirakan dia sampai 15.029 ya, retest kembali di sini. Kemudian juga ini udah di-break, ada kemungkinan besar ya, ada kemungkinan terbesar itu, dia bakal break sampai 15.110 ya. Kalaupun lebih itu bisa sampai 15.224 ya. Jadi nanti kita tunggu aja ya. Nah yang pasti yang terdekat 15.110 ya, karena ada EMA 50 dan middle Bollinger secara daily ya. Kalau dilihat di sini, walaupun range-nya ini cukup tinggi ya, range-nya ini. Pada hari ini kalau dari bawah dari low-nya sampai ke high-nya 400 pip ya. Nah ini sayangnya memang saya tadi nggak ngambil lagi ya, nggak ngambil posisi lagi walaupun udah tahu kita ya dia rejection di support, minimal juga dia ada konfirmasi bahwa itu balik arah ya. Nah ini dari H1-nya dia balik arah ya. Nah kemudian, untuk teknikalnya nyata sih sebenarnya nggak salah ya marketnya, benar aja, cuman kita yang nggak salah. Sebelumnya juga saya memberikan gambaran waktu itu, ini kalau di break ini kita sell ya. Nah kalaupun tadi waktu NFP ini sabar ya, sell di sini itu lumayan lah ya, sampai support itu 150. Jadi kalau cari 100 pipnya udah pasti dapat, karena tadi itu, memang belum valid dia swing low ya, karena harusnya tadi dia break yang sini ya. Nah itu yang, ada kesalahan yang saya teliti. Jadi di bagian area ini kan dia bullish, tapi yang seperti yang saya bilang kalau nggak sampai, berarti otomatis dia, balik arah ya, balik arah karena nggak impulsif. Nah ternyata di area sini itu menjadi rejection atau koreksi dulu ya, karena ada EMA 50 juga di H4. Nah, jadi memang dia retest lagi ke support ya. Tapi benar-benar setelah di-support dia langsung, eee, menjadi bullish ya. Artinya benar-benar rebound untuk bullish seperti yang saya gambarkan juga ada kemungkinan, Nasdaq ini berbentuk pola double bottom nantinya ya. Nanti akan kita lihat ya, karena ini udah kalau secara garis high, ya kita gambar-gambar kurang lebih di sini lah ya. Ini udah mulai kelihatan lah ya, udah mulai kelihatan dia polanya ya, mungkin teman-teman udah tahu. Nah kalau di sini jangan dihitung ya, gelombang yang di sini jangan dihitung, karena ini masih dia bias, karena kecuali ini dia ada turun ke bawah sini, bisa kita bikin polanya yang wave-nya atau gelombangnya seperti itu ya. Nah, karena ini dia masih bullish ya yang hari ini, berarti baru kita bikin garis ya. Tapi kalau dia, belum ini, berarti kita gunakan garis, bisa saja gunakan garis warna lain ya, sebagai pembeda saja ya. Nah ini udah terlihat, pola double bottom, ada kemungkinan nih mulai ke bullish lagi ya. Jadi kita lihat saja dulu apakah nanti, benar-benar di-break resistennya. Mungkin kalau dia pun di-break ada lagi nanti retest-nya di area resisten ini yang jadi support ya. Jadi dia balik lagi ya, baru baru benar-benar bullish ya, minimal seperti itu. Kemudian di H4,
sebenarnya tadi juga nggak salah sih ya, kalaupun masuk lagi baru buy lagi di sini setelah rejection, ini lumayan juga masih gitu ya. Karena di Nasdaq itu cari 100 pip cepat ya, secepat kilat lah gitu ya. Nah jadi buat teman-teman, bisa simak terus videonya Magnet Trader, yang belum join silahkan join, dan jangan lupa subscriber juga ya, dan bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi setiap harinya dari Senin sampai Jumat dari jam 12 siang dan jam 9 malam sampai jam 12 malam ya. Itu akan ada update, market, kita review marketnya. Nah, nanti akan diberikan arahan sinyalnya bagaimana. Yang pasti ini udah, sesuai dengan analisa juga ya, break-nya di mana, rejection-nya di mana, dan ini benar-benar udah full ya, impulsif. Makanya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau dia impulsif berarti ini udah dia akan melanjutkan sesuai arahnya ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu ya dari saya untuk analisa gold dan market Nasdaq, dan sekali lagi buat teman-teman silahkan, subscribe channelnya dan jangan lupa untuk, segera bergabung di Magnet Trader ya. Nanti akan dapat, signal, edukasi, analisa, dan roadmap, dan juga bisa request ya. Misalkan mau request apa untuk dianalisa silahkan buat teman-teman. Oke, itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi dan sampai jumpa di minggu depan.